Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Maidia Putri dengan NIM C1C019045. Pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai akad salam. Pertama, pengertian akad salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Kemudian jenis akad salam. Jenis akad salam ada dua. Yang pertama, salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Kemudian ada salam paralel. Artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Kemudian yang selanjutnya, dasar syariah akad Islam. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Kemudian, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Kemudian berdasarkan Al-Hadis. Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh muqaradah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian selanjutnya berdasarkan ijma. Kesepakatan ulama atau ijma akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan, ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan. Maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan atau jual beli salam. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai perlakuan akuntansi menurut PSAK 103. Yang pertama yaitu akuntansi untuk pembeli. Hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi. Yang pertama, pengakuan piutang salam. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. Kemudian yang kedua, pengukuran modal usaha salam. Yang ketiga, modal salam dalam bentuk kas diukur secara jumlah yang dibayarkan. Keempat, penerimaan barang pesanan. Yang kelima, denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Kemudian yang keenam, penyajian. Yang ketujuh, pengungkapan. Kemudian selanjutnya akuntansi untuk penjual. Yang pertama, pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. Kemudian yang kedua, pengukuran kewajiban salam jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur secara jumlah yang diterima. Kemudian yang ketiga, kewajiban salam dihentikan pengakuannya atau derecognition pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Kemudian yang keempat, jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Kemudian yang kelima, pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Kemudian yang keenam yaitu penyajian. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Kemudian yang ketujuh yaitu pengungkapan. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu ilustrasi akad salam. Modal salam dalam bentuk uang tunai.
Transaksinya 1 Januari 2013, pembeli memberikan modal salam kepada penjual senilai Rp 100.000 secara tunai. Pengirim akan dilakukan setelah tanggal 31 Maret 2013 atau masa panen. Untuk jurnal penjualnya, kas pada utang salam, kas 100.000, utang salam 100.000. Pembeli, untuk jurnal pembeli yaitu piutang saham di debit sebesar 100.000 dan kas di kredit sebesar 100.000. Baik, selanjutnya yaitu transaksi yang kedua. Pada tanggal 31 Maret 2013, barang dikirim oleh penjual. Yang pertama, barang yang dikirim sesuai akad. Dan yang kedua, barang yang dikirim tidak sesuai akad. Untuk jurnal penjualnya, utang salam sebesar 100.000 di debit dan penjualannya sebesar 100.000 di kredit. Kemudian untuk jurnal pembelinya, aset salam sebesar 100.000 di debit, kemudian piutang salam sebesar 100.000 di kredit. Jika pembeli menerima nilainya lebih tinggi dari nilai akad salam atau asumsi nilai barang sebesar Rp120.000, utang penjualannya, jurnal penjualannya, utang salam sebesar 100.000 di debit dan penjualan sebesar 100.000 di kredit. Kemudian jurnal pembelinya, aset salam sebesar 100.000 di debit dan piutang salam sebesar 100.000 di kredit. Kemudian nilainya lebih rendah dari nilai akad salam atau asumsi nilai barang sebesar Rp95.000. Untuk jurnal penjualnya, utang salam sebesar Rp100.000. Untuk jurnal kreditnya, penjualan sebesar Rp100.000. Kemudian di debit aset salam sebesar Rp95.000, kemudian kerugian di debit sebesar Rp5.000 dan piutang salam sebesar Rp100.000 di kredit. Kemudian dilakukan salam paralel dengan membeli aset salam dengan harga Rp95.000 yang terdiri dari jurnal pembelian aset salam, jurnal penyerahan aset salam ke pembeli, dan jika pembeli tidak menerima. Kemudian untuk jurnal penjualnya, aset salam sebesar Rp95.000, kas sebesar Rp95.000 di kredit. Kemudian aset salam sebesar Rp95.000 di debit, kerugian sebesar Rp5.000 di debit, piutang sebesar Rp100.000 di kredit. Kemudian jurnal penjualnya, utang salam sebesar Rp100.000 di debit, aset salam sebesar Rp95.000 di kredit, keuntungan sebesar Rp5.000 di kredit. Kemudian untuk jika pembeli tidak menerima itu terdiri lagi menjadi penjual diberikan tambahan waktu, itu jurnal penjualnya perubahan dilakukan secara teknis operasional, kemudian untuk pembelinya perubahan dilakukan secara teknis operasional. Kemudian ada pembelian membatalkan pesanan dan penjual melunasi, dan yang ketiga pembeli membatalkan pesanan dan pembeli memiliki jaminan. Itu jurnal penjual. Utang salam sebesar Rp100.000 dan utang lain-lain sebesar Rp100.000 di kredit. Piutang lain-lain sebesar Rp100.000 di debit, piutang salam sebesar Rp100.000 di kredit. Kemudian utang lain-lain sebesar Rp100.000 di debit, kas sebesar Rp100.000 di kredit. Kemudian jurnal pembeli, kas sebesar Rp100.000 di debit, piutang lain-lain sebesar Rp100.000 di kredit. Transaksi yang ketiga yaitu jika pihak penjual lalai sehingga dikenakan denda sebesar Rp5.000, denda tersebut dibayar secara tunai. Kemudian untuk jurnal penjualnya, kerugian Rp5.000 di debit, kas di kredit sebesar Rp5.000. Kemudian kas sebesar Rp5.000 di debit dan denda sebesar Rp5.000 di kredit untuk jurnal pembeli. Nah, yang kedua yaitu transaksi dengan penyerahan aset non-kas. Transaksi yang pertama, penyerahan aset non-kas dengan nilai tercatat sebesar Rp80.000, nilai wajar sebesar Rp110.000. Jurnal penjualnya, aset sebesar Rp110.000, utang salam sebesar Rp110.000 di kredit. Kemudian pembelinya, piutang salam sebesar Rp110.000 di debit, aset non-kas sebesar Rp80.000 di kredit, keuntungan sebesar Rp30.000 di kredit. Kemudian transaksi yang kedua, penyerahan aset non-kas dengan nilai tercatat Rp80.000, nilai wajar Rp70.000. Jurnal penjualnya, aset Rp70.000 di debit dan utang salam sebesar Rp70.000 di kredit. Kemudian di jurnal pembelinya, piutang salam sebesar Rp70.000 di debit, kerugian sebesar Rp10.000 di kredit, dan aset non-kas sebesar Rp60.000 di kredit. Kemudian yang ketiga, pencatatan transaksi lainnya yang relevan tidak
Beda dengan pencatatan transaksi lainnya pada butir A. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.